Saya rasa proses mencintai diri sendiri atau self-love adalah perjalanan sepanjang hidup. Hal itu karena self-love itu bukan seperti barang yang bisa kita dapat dan juga bukan sekedar pencapaian. Kira-kira saya sepakat dengan kutipan berikut yang bisa mewakili perihal self-love ini. Life is a journey, not a destination. Kalimat tersebut pernah menjadi moto hidup saya ketika sekolah. Namun ternyata lebih luas dari sekedar hidup itu menikmati proses, bukan hanya akumulasi apa saja yang sudah didapat dan masih relevan sampai sekarang. Namun sebelumnya, mari kita throwback dulu proses-proses yang ternyata indah juga untuk diingat kembali. Kalau misalnya ditanya apakah sekarang udah secara penuh mencintai diri sendiri, maka jawaban saya adalah sedang berada di tahap self-care. Ya, self-love sendiri berdasarkan Psychology Today ada 4 tahap, yaitu self-awareness atau menyadari sepenuhnya akan perasaan, reaksi terhadap kejadian dan pengalaman yang ada di dalam diri. Kedua yaitu self-worth atau kepercayaan bahwa dirinya mampu serta memilih untuk dapat meraih prestasi atau pencapaian versi diri sendiri. Dilanjutkan dengan self-esteem yang masih ada kaitannya dengan self-worth, di mana secara penuh seseorang nyaman akan dirinya dan dapat memposisikan diri. Dan yang terakhir adalah self-care, dengan menjaga kesehatan baik mental maupun fisik yang saling berhubungan. Sejauh yang bisa diingat, rasanya dulu tumbuh dengan keadaan mental yang kurang stabil, baik yang disadari maupun tidak disadari. Cepat marah, denial, merasa inferior, ada mental block, dan berasa nggak punya harapan aja dalam hidup. Ada masa-masa di mana benar-benar nggak menengok ke dalam diri dan membiarkan saja dalam keadaan perilaku negatif, hidup nggak sehat, dan tidur terganggu juga. Ada trauma dari luka masa lalu yang sebagaimanapun ditutupin, jika belum diselesaikan maka terbawa juga sampai usia bertumbuh. Overthinking, menambah kecemasan, perasaan nggak berharga, ada perubahan pola di dalam hidup dan munculnya banyak ketakutan. Akhirnya menjadi ekor dari hal-hal yang belum selesai. Dan dari situlah pada akhirnya menemukan titik balik di dalam hidup. Sebenarnya saya sudah mulai belajar untuk berdamai dengan diri sendiri pada saat usia 20 tahun. Cuman kala itu masih terbatas mencintai diri apa adanya, belum mencapai tahap merawat cinta dalam diri. Perasaan-perasaan negatif dan ketakutan yang ada sejak remaja juga membuat saya selalu penasaran akan pengembangan diri dan kesehatan mental pastinya. Banyak seminar, motivasi, dan kegiatan bertema tersebut untuk mencari jawaban siapa dan apa tujuan hidup yang juga tentu aja berkaitan dengan self-love ini. Saya kira saya kadang terlalu aneh karena selalu mencari pemaknaan mengenai apapun di dalam hidup. Namun justru itu yang selalu membawa kembali nyala harapan untuk terus percaya akan kehidupan. Dalam berproses mengenali dan mencintai diri sendiri yang banyak kurang serta luka ini, tentu aja nggak cuman dari diri sendiri doang. Titik balik itu ada justru ketika pada suatu ketika saya overwhelmed, bahkan lupa untuk cara hidup yang baik dan benar dan mendatangi psikiater akhirnya. Psikiater tersebut pada di konseling selanjutnya berkata bahwa ya nggak apa-apa untuk kamu berproses secara perlahan. Namun perlu juga kamu sadari bahwa hanya diri sendiri yang dapat menolong diri sendiri, asalkan mengizinkan untuk mendapat pertolongan. Dari situ saya akhirnya menyadari bahwa apa yang selama ini saya cari dalam diri sendiri ada pada kekurangan kecil yang selama ini dikalahkan oleh pikiran-pikiran yang selalu negatif dan curiga. Jika diibaratkan dengan berkaca dalam cermin, dulu saya terbiasa membelakangi dan enggan mengenali dengan diri sendiri. Padahal teman yang paling setia yang selalu ada tanpa meninggalkan ya diri sendiri, baik dalam keadaan yang sangat buruk sekalipun. Atau jika diibaratkan dengan sebuah potret, objek dalam foto tersebut bisa tetap tersenyum lepas dan bahagia dengan apa adanya yang ada di dalam dirinya dan tanpa editan. Dulu saya terbiasa untuk berusaha menjadi sebaik mungkin dalam apapun, termasuk di dalam proses. Bisa ditebak, efek buruk yang dirasakan adalah burnout. Justru jadi takut mencoba, bahkan nggak pernah ngerasa puas dan ngerasa selalu kurang. Kita jadi mudah untuk menilai buruk hasil orang lain. Beruntungnya pada usia awal 20-an ini yang meskipun hidup di tengah derasnya informasi di internet, akhirnya saya menemukan platform bagaimana untuk lebih menikmati keadaan saat ini. Atau lebih mindful untuk lebih menikmati proses apapun hasilnya.
Karena setelah berproses, toh kita selalu berubah menjadi lebih baik juga, seenggaknya 1% dari sebelumnya. Termasuk mencintai diri sendiri yang juga butuh proses juga. Satu persatu penyebab dari insecure perlu dipisah dan diusahakan yang terbaik senyuman pribadi melalui proses belajar. Kebahagiaan, rasa aman, serta puas di dalam diri tidak begitu saja disodorkan di depan kita. Begitu juga dalam mencintai diri sendiri. Cinta yang tumbuh itu perlu dilatih setiap harinya untuk menjadi manusia yang lebih bijak, dan itu bisa dilatih melalui self-talk, dan juga mengurangi pembandingan diri, dan melatih fokus terhadap proses, menurunkan ekspektasi, dan mengetahui kapan untuk istirahat dan kembali berjalan. Di dalamnya juga ada membuat morning routine, serta untuk enggak lagi-lagi dari masalah. Mungkin saya adalah salah satu dari jutaan manusia yang tak terlahir dengan banyak privilege. Selalu ada sih keinginan untuk merevisi hidup. Misalnya, saya pernah berpikir, jika saja saya terlahir seperti ini, jika saja saya seorang yang seperti ini, jika aja saya dan lain-lainnya. Namun setelah menjadi orang pertama yang menyalahkan diri sendiri dengan nyalak yang keras, menjadi orang pertama yang putus asa karena self-labeling, saya juga menjadi orang yang pertama untuk menjadi benteng untuk diri sendiri, dan memeluk serta menemani kembali diri sendiri. Menyikapi segala sesuatu jadi berbeda dan lebih bijak, jadi lebih open-minded. Untuk itu, memenuhi dulu cinta kita terhadap diri sendiri akan membuat kita bisa lebih jernih melihat banyak kejadian dalam hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita, dan akan membuat kita lebih mudah memaafkan dan siap untuk forward dan siap untuk petualangan selanjutnya. Tapi ya, luka dan bekasnya memang akan selalu ada. Mungkin nggak bisa juga sembuh secepat itu, tapi itu adalah bagian di dalam diri yang pada suatu ketika akan menjadi lambang bahwa bekasnya adalah penanda diri ini bisa tetap tumbuh dalam ketidaksempurnaan. Saya percaya akan selalu ada pilihan dan akan selalu ada kesempatan, bahwa seiring dengan bertumbuh dalam ketidaksempurnaan itu, nyala berupa kekuatan dari dalam sekecil apapun. Dalam diri juga akan turut menerangi sekitar. Untuk menutup tulisan ini, saya akan mengutip kalimat favorit dari Albus Dumbledore yang selalu menjadi pengingat. It is our choice, Harry, that shows what we truly are, for more than our abilities. 1% block competition. Thank you.